Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sekarang di video kali ini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi router Mikrotik sesuai dengan soal yang ada di Ujikom ya, paket 4 tahun 2023. Untuk topologinya kita seperti ini ya, gambaran jaringannya. Jadi dari kabel jaringan ya, kabel dari internetnya itu kalian pasang atau colok ke Ether 1, hubungkan ke Ether 1, kemudian yang kabel yang kalian buat nih, kabel strike, kalian hubungkan Ether 2 ke komputer, dimana komputer ini ntar kita gunakan untuk konfigurasinya ya. Dan nanti si Mikrotik ini harus bisa memancarkan jaringan wireless. Oke, langsung saja ya, ini soalnya ya, nanti kita kerjain step-stepnya yang ini semua. Lanjut, kita buka Winbox-nya ya. Nah, ini yang sudah dikonfigurasi, kita coba masuk saja. Nah, ini nanti kita reset ya ke sistem. Kemudian reset configuration, checklistnya ini 2. Nah, kita tunggu saja prosesnya sampai selesai ya. Ya, di Winbox ini dia lagi soft reset ya. Kemudian sambil nunggu nanti jadi kita di skenario kan ditugaskan menjadi bertindak sebagai network system administrator. Tugasnya merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah WiFi router yang berfungsi sebagai gateway internet, hotspot dengan radius web proxy, firewall. Kemudian internet tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel dan wireless secara DHCP ya, artinya secara otomatis. Langsung saja kita buka nih ya. Jika seperti ini nih, kita tunggu ya. Kalau misalnya belum selesai juga, kita langsung aja ke cancel. Nah, kita refresh. Artinya kalau 000 ini udah berhasil reset. Kita connect. Nah, lanjut. Untuk soal yang pertama kita kerjakan, ini adalah jaringan internet. Kita ke IP DHCP client plus interface Ether 1. Status bound artinya berhasil. Soal selanjutnya kita buat IP address ya untuk jaringan wireless dan jaringan lokal. IP address plus /25. Ini untuk Ether 2 jaringan lokalnya. Ini untuk WLAN. Nah, WLAN-nya merah Pak. Kenapa merah? Karena di sini masih mati WLAN-nya, kita nyalain aja. Nah, kemudian kita klik 2 kali ke wireless, modenya AP bridge. Nah, SSID-nya sesuai yang di soal ya. Soal itu dia instruksinya nama peserta @proxy UKK. SSID ini adalah nama dari hotspot kalian nantinya. Misalnya Bapak nih Roy underscore CS misalnya @proxy UKK apply. Oke. Kemudian kita membuat DHCP pool sebanyak 99 klien, jaringan wireless dan jaringan lokal. DHCP server, DHCP setup, Ether 2, next. Nah, ini dimulai dari angka 2 nih ya, IP-nya 100.2. Berarti kita di sini 100.100. Karena 99 klien dimulai dari angka 2 itu sampai 100.100. Kita bikin buat WLAN juga sama sampai 100. Nah, berhasil. Ini merah karena belum ada perangkat yang masuk ke jaringan wireless kita ya. Lanjut, soalnya ini kita DNS ya. DNS, IP, DNS yang sesuai dengan di SP ini allow aja langsung. Oke. Selesai gitu doang kok. Oke, kita lanjut kemana lagi? Nah, kita biar si komputer ini bisa internet, kita ke IP, firewall, NAT, plus port interface-nya ini Ether 1. Actionnya mouse create apply. Oke. Jadi ntar ini akan berubah nih ya, otomatis, atau nih si Winbox-nya akan keluar sendiri ya, atau restart sendiri otomatis kalau dia sudah berhasil masuk ya. Nah, di sini kita troubleshoot aja biar cepat.
biasanya langsung berhasil ya. Ini, nah oke. Nah, sip. Kita lanjut kemana nih? Soalnya itu, nah ini ntar kita buat yang NTPS, web proxy ya, dan yang lain-lain ini Blockping. Sambil nunggu nih. Oke, kita lanjut aja langsung ya. Ah nih, sip, berhasil tuh, ya kan? Udah berhasil, dia sudah terhubung dengan internet. Coba ping Google. Wes, nah tuh dia restart sendiri ya. Jangan panik, nggak apa-apa, karena dia sudah berhasil masuk artinya. Ping, mana nih? Dia lagi ngebaca nih, silang aja nih. Ping google.com. Nah, ini berhasil ya. Kemudian kita ke sistem. Ini buat ngerjain NTPS. Kita ke sistem SNTP client. Ini enable 0.id full.ntp org. Ini juga sama, bedanya ini pakai satu id.full.ntp rg. Oke, kita apply. Nah, akan otomatis seperti ini, berhasil ya. Lanjut lagi, kita buat firewall agar IP si 192.168.100.2 sampai dengan 192.168.100.50 tidak bisa ping ke router ya. Nah, kita kerjain aja sekaligus ya. Nih yang sini, yang kalau yang 51 sampai 100 dapat ping ke client wireless. Kita ke inbox, IP, firewall, filter rules, plus chainnya input, source addressnya atau sumber addressnya 2 sampai 50. Tidak bisa ping ke router. Nah, ini berapa nih sini? Router kita yang ether 1 ya, 0.2. Nah, protokolnya ICMP, actionnya drop. Apply, oke, itu yang tadi yang ke-8, sekarang ke-9 nih. 89 kan? Oh iya benar, 89. Chainnya sama, input hanya beda di IP-nya saja nih. 51 RIP. Oh salah. Iya benar. 100 maksudnya ini yang di ST nya nih. Kita ke client wireless 1/24. Nah, protokolnya sama ICMP. Oke. Actionnya drop. Oke. Sip. Kemudian lanjut yang ini nih. Buat rule agar step akses ke router tercatat, logging, dan tersimpan di disk. Oke, ini ketik plus dulu. Ini chainnya forward. Terus actionnya log. Ya, oke. Kemudian kita ke log. Nah, ini ya. Kita ubah penyimpanannya biar mana nih logging. Nah, ini dia. Biar ke disk. Klik 2 kali. Nih, di sini klik 2 kali nih. Kemudian ubah. Klik 2 kali, ubah. Nah, dia akan otomatis ya penyimpanannya ke disk semua. Sip. Nah, dia akan jalan tuh ya. Setiap akses router nih. Kita ke selanjutnya itu ke nih web proxy cat administrator sama ini ya. Kita yang ini. Nah, sekaligus kita ke IP web proxy dinyalain. Tadi cat administratornya udah apa? Kayak gimana? Oh, sekolah ID. Roy underscore CS add. Nah, nanti nama kalian masing-masing ya.
smkteknas.sch.id. Di sini apply. Oke. Kemudian oh iya, masih tetap di web proxy ya. Akses portnya 80 linux.org. Nah, kalau nggak usah. Ini jadi deny actionnya ya, 80. Nah, ini .mp3. Nah, oke. Bikin lagi .mkv. Nah, portnya sama 80. Nah, ini yang Linux ya, biasanya kalau cuma pakai web proxy itu dia sekarang blok Linux udah nggak bisa karena Linux ORG udah nggak bisa karena Linux ORG ini pakai HTTPS ya, web proxy itu nggak bisa ya. Sekarang kita sebagai penggantinya kita pakai lipi ya, lipi.go.id. Nah, next deny. Kenapa nggak bisa? Karena udah HTTPS. Gimana cara ngebloknya? Jadi cara ngebloknya sebenarnya pakai layer 7, pakai mangle, pakai virtualhost, pakai address list, mau manapun mana aja bisa aja ya. Cuman hanya saja, oh ini lupa nih actionnya nih. Sorry. Hanya saja nanti bloknya itu dia cuma muter-muter doang ya. Sebenarnya seperti itu. Lanjut kita ke habis setting ini kita ke ini nih, firewall. NAT, kemudian di sini ya, ini DST-NAT, protokolnya TCP 40, in interface-nya VLAN 1, action-nya redirect, support 8080. Oke ya, sip. Di sini udah. Kemudian kita buat yang nih, membuat 20 akun secara hotspot secara random di radius. Nah, kalau yang ini pada dasarnya kita diinstruksikan bikin akun ya, akun hotspot buat si klien ya, sebanyak 20 terus secara random di radius. Nah, kalau Bapak sekarang kita pakainya ini aja, Micmon, biar lebih gampang dan tampilannya tuh lebih enak ya. Oke, kita sebelum itu ke sini dulu, ke hotspot. Hotspot setup, WLAN. Next terus. Nah, dan sistemnya smkteknas.sch.id. Next, nah, admin 123. Oke, kemudian server profile. Ini klik 2 kali, login, cookie-nya matiin biar nanti si kliennya bisa logout ya. Kemudian user, oh bukan di sini kan. Kita ke sistem user ya, grup, bikin buat Micmon. Di sini write API read sensitive. Oke. Kemudian di usernya bikin nama buat nanti masuk ke Micmonnya, misalnya Roy. Kalian bebas nama kalian lah ya. 123 passwordnya 123. Oke. Nah, sip. Untuk di sini kita sudah tinggal masuk ke Micmon ya. Tapi sebelum itu, akun hotspot hanya bisa menggunakan internet dari jam 7 sampai jam 4. Ini ke sini aja ya, biar sekalian. Firewall, kita ke mana nih? NAT. Nah, cari yang ini. Nah, ketemu nih yang hotspot network, jaringan hotspot. Jadi si kliennya nggak bisa mengakses internet ya, kecuali hanya bisa dari jam 7 sampai jam 4 atau 16.00. Lebihnya dia nggak bisa internetan. Oke, untuk tahap ini udah selesai ya. Kita lanjut ke Micmon ya. Kita ke Micmon. Nah, kita ke Micmon, mana ini di Micmon. Server, buka, nanti Micmonnya Bapak taruh di deskripsi YouTube ya. Open. Nah, di sini kalau untuk si Micmon ini dia defaultnya 1234 ya passwordnya.
username Micmon. Nah, ini yang udah Bapak buat ya, dihapus aja. Add router, username-nya nama kalian ya, bebas lah kalau untuk username-nya. Roy CS misalnya. IP-nya IP yang 100.1 yang ether 2. Dan username-nya yang kita buat tadi. Roy di sini 123 ya. Hotspot name-nya masukin yang SSID ya. SSID ya. Roy underscore CS at proxy UKK. Oke. DS name-nya yang SMK Teknas tadi tuh. teknas.sch.id. Oke, kita save. Kemudian oke, kita connect. Nah, seperti ini ya tampilan awalnya ya, dashboardnya. Kemudian kita buat ke user profile dulu ya. Add profile. Di sini name-nya masukin buat di profile si Micmon, Roy. Ini kosongin aja. Share user artinya satu, artinya dia hanya bisa menggunakan si nanti username dan passwordnya itu hanya bisa digunakan oleh satu perangkat aja. Nah, ini kita remove. Ya, nanti kalau misalnya nanti udah habis waktunya, udah dihapus datanya. Oke, ini validity artinya si yang username dan password ini, si klien ini bisa ngaksesnya berapa jam atau berapa hari. Kalau D itu day ya. Kalau H itu hours, berarti misalnya 2H atau 2 hours, dia bisa mengakses 2 jam dengan harga 5.000 misalnya. 5.000. Oke, save. Kemudian user, add user. Ini hotspot 1, masukin lagi name-nya Roy 123 profile Roy ya. Kemudian save. Selanjutnya ke generate. Nah, generate tadi kan kuantitinya disuruhnya berapa nih? 20 ya, 20 akun. Ya udah kita bikin 20 akun. Kemudian servernya hotspot 1 ya. Kemudian profile Roy. Masuk. Ini karakternya atau random ABCD ya. Boleh kalian apapun ya, nanti kalau misalnya kalian mau variasiin, tapi saran Bapak untuk uji kom ini aja biar nggak ribet ya. Huruf kecil aja semua. Username dan password, terus juga name length-nya ini 4 huruf ya, 4 karakter. Kemudian di generate aja langsung ya. Lanjut ke QR atau ke print, boleh sama aja. Sip, berhasil ya, seperti ini ya. Artinya 2 jam itu harganya 5.000. Ini username-nya, ini passwordnya ya. Sekarang udah selesai ya konfigurasinya, alhamdulillah. Tinggal kita lihat soalnya yang harus dicek itu, yang dicek kebenarannya tuh yang mana. Yang lain kan sudah nih, tinggal yang kita cek ini dulu nih. Tidak dapat ping ke router atau ke wireless. Nih, wah jelek nih, jangan merah. Yang jadi ya. No color. Ini ya 192.2.50 tidak dapat ping router. Nah, ini ya, ini yang jaringan lokal ya. Kita dapat IP-nya berapa nih? Coba kita cek CMD IP config. Nah, kita dapat IP-nya 100.100 ya. Berarti kita cek, kita lakukan uji cobanya ini aja dulu nih. Ya, yang 51 sampai 100 tidak dapat ping ke client wireless. Coba ping 200.1. Nah, lihat jawabannya apa dari sini. Nah, request timeout artinya dia sudah berhasil terblok, bahwasanya si 100 ini tidak dapat ping ke client wireless. Nah, kalau ini yang nomor 8 ping ke router. Kita coba ping ke router ya. Nah, wait, salah. Ping dulu, sorry. Nah, jawabannya reply from, berarti berhasil ya. Nah, tinggal kita sekarang ubah nih yang 172 jadi 5 sampai 50 bebas ya. Kita ke sini ya. Change adapter. Kemudian ini klik 2 kali.
Ini kan 100 kita ubah menjadi salah 35. Nah, gateway-nya 201. Oke. Sip. Ya. Salah. Sorry. Ini bukan 201 tapi 100.1. Nah. Oke, selesai ya. Coba kita tes ke command prompt lagi. ipconfig. Astagfirullahaladzim. Nah, 100.35. Nah, pengujiannya si 100.35 ini dia tidak dapat ping ke klien wireless ya. Nah, ini dia mudah-mudahan ini apa reboot sendiri, restart sendiri. Yang suka begitu kan ganti IP-nya ya. Oke, lanjut kita ping ke router. Coba ya. Nah, jawabannya pasti akan request timeout atau RTO. Artinya kita berhasil memblok bahwa si IP ini nih tidak bisa ping ke router. Kemudian kita tes untuk jaringan wirelessnya ya. Kita tes untuk jaringan wirelessnya di sini. Nah, kita masuk ya. Ini connect. Udah muncul SID-nya. Nah, kita masukin nih. Misalnya RUWP passwordnya 9398. RUWP 9398. Coba ya. Nah, berhasil masuk ya. Nah, ini kita ubah dulu di sini change adapter. Ini kita matiin dulu. Kita pakai WiFi ya. Masuk terhubung ke ROY-CS. Sekarang kita testing ya. Testingnya kita buka Linux nih, linux.org. Pasti dia tidak berhasil terblok karena dia HTTPS. Tapi kalau kita masuk ke lipi.go, nah dia berhasil terblok oleh administrator nih, ROY-CS smk-tekna.cc.id. Berhasil kan? Nah, sekarang ini kan tadi kita uji coba yang ini nih ya, kita ganti jadi lipi. Nah, sekarang kita blok ekstensi dari MP3 dan MP4. Artinya kita nggak bisa download format MP3 atau MP4. Kita ke uji coba MP3. Kita klik sini, mana aja ya, tapi ini kita tembak sini, klik. Nah, nggak bisa ya. Tujuannya sebenarnya kalau ngeblok itu harusnya seperti ini ya. Kenapa Linux nggak seperti ini? Nanti kalau misalnya karena dia HTTPS ya. Nah, nggak bisa keblok seperti ini ya. Dia yang bisa HTTP aja. Nah, terus kemudian yang ini nih MKV. Tuh, terblok semua. Alhamdulillah ya. Berhasil semua berarti ya pengujiannya ya. Untuk konfigurasinya selesai. Seperti itu ya konfigurasi dari si Mikrotik ya. Dan untuk kalian videonya boleh silakan kalian lihat, kalian simak ya agar kalian paham ya. Agar semuanya itu biar bisa berhasil di Ujikom ya. Harapan Bapak semuanya berhasil, lancar, dan juga ilmunya terserap semua. Baik, itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.